Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Kitab ini merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah, seorang ulama dari negeri Maghribi, yaitu negeri Maroko. Nah, sekarang kita membahas tentang tanda-tanda i'rab nasab. Kemarin kita sudah membahas tanda i'rab rafa, yaitu dhammah sebagai tanda aslinya, waw alif nun sebagai tanda cabangnya. Nah, sekarang kita bahas tentang i'rab nasab. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab itu ada 5 tanda. 5 tanda, mana saja 5 tandanya? Pertama al-fathatu, yaitu patah. Wahya al-aslu, dan dialah tanda asal. Nah, i'rab itu rafa itu mempunyai tanda asal juga, yaitu dhammah. Kalau nasab tanda asalnya yaitu patah. Berarti nanti tanda yang 4 itu adalah tanda cabangnya, yaitu alif, kasrah, ya, dan buang nun adalah tanda cabang dari nasab. Wahya, dan dia keempat ini, alif, kasrah, ya, dan buang nun ini, itu naibatun, adalah ganti anil fathati, daripada fathah. Ketika patah tidak bisa uzur lagi itu menjadi tanda nasab, maka digantikan oleh alif atau kasrah atau ya atau buang nun. Fa ammal fathatu, kita masuk ke tandanya masing-masing. Fa ammal fathatu, maka adapun fathah, fatakunu alamatan lin nasbi, menjadi tanda ya fathah itu bagi nasab, fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat. Mana saja 3 tempatnya? Pertama, fil ismil mufradi munsharifan kana aw ghayra munsharifin. Pertama, pada isim mufrad, baik isim mufrad itu menerima tanwin ataupun tidak menerima tanwin. Contohnya yang menerima tanwin, wattaqullaha. Wattaqullah, dan takutlah kalian itu kepada Allah. Nah, karena Allah jadi maf'ul atau mansub ala ta'zim, karena terus jadi dia itu maf'ul mansub, tanda nasabnya patah. Kenapa? Karena dia itu isim mufrad yang menerima tanwin. Ketika Allah ini kita hilangkan alnya, alif lamnya, maka menjadi ilahun, menerima ya tanwin. Nah, seperti itu. Itu maksudnya isim mufrad yang menerima tanwin. Contoh yang kedua, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan baginya itu akan Ishaq dan Yakub. Nah, berarti ini kami berikan kepada Nabi Ibrahim sepertinya ini anak, yaitu Ishaq dan Yakub. Ishaq wa Yaqub, berarti ini Ishaq ini anaknya Yakub, ini anaknya Ishaq anaknya Nabi Ibrahim. Wa wahabna, wa atab, habna fi'il fa'il. Jadi wahab wa wahaba fi'il madi. Nah, di sini dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahrafa fa'il wahaba. Seperti penjelasan sebelumnya, kalau sebelum ini ada dhamir yang ada fi'il madi yang harakat akhirnya itu kasrah sukun, maka itu jadi fa'il. Kalau dia patah berarti jadi maf'ul. Karena dia sukun berarti jadi fa'il. Nah, di sini lahu jumlah jar majrur. Ishaq maf'ul wahaba, maf'ul mansub tanda nasab patah. Ini kenapa dia tandanya fathah? Karena ini isim mufrad yang tidak menerima tanwin. Kenapa tidak menerima tanwin? Karena dia ini alamiah
dan ajam. Ini ada dua ilat di sana. Wa Yaquba, wa atap Yakub atap kepada Ishak, atap kepada mansub. Mansub tanda nasab juga fathah di sini. Nah, kedua contoh ini Ishak dan lafaz Allah ini mansub dengan tanda nasab yang jelas. Ada patah yang jelas akhirnya. Sedangkan contoh yang ketiga ini wa iz wa'adna Musa. Nah, jadi wa iz wa'adna Musa di sini kita lihat apa namanya di sini. Mana dia ini? Nah, jadi i'raban wa idh wa'adna Musa, i'rabannya wa huruf atap. Idhnya itu dzaraf bagi waktu yang telah berlalu. Nah, wa'adna fi'il fa'il. Nah, seperti tadi karena nanya sebelumnya fi'il madi yang sukun berarti nanya di sini fa'il. Fi'il dan fa'ilnya. Wa ada fi'il madi, nah fa'il marfu tanda rafa. Fa'ilnya di sini karena di sini jadi fa'il. Dia ini mabni soalnya ini. Terus wa'ad ini fi'il yang menasabkan dua maf'ul, tansibul maf'ul ini. Wana dhamirun muttasilun. Nah, ini ada penjelasannya lagi nih. Nah, tadi itu dhamir muttasil pada mahal rafa fa'il Musa. Fa'il Musa itu maf'ul pertama dan tanda nasabnya itu fathah yang ditakdirkan. Mana amin zuriha karena uzur. Kenapa dia uzur? Karena alif itu tidak bisa menerima harakat. Kenapa li'anahu ismun maksurun? Karena dia adalah ism maksur. Maf'ul keduanya tidak disebutkan di sini. Tidak usah kita cari dah. Karena ayatnya cuma sampai seperti ini. Kedua, pada jamak taksir. Jadi patah menjadi tanda bagi nasab pada kedua itu pada jamak taksir. Jamak yang terpecah-pecah. Terpecah-pecah baik nanti jamaknya itu hurufnya lebih sedikit dari mufradnya ataupun lebih banyak. Nah, munsharifan kana au ghairu munsharifin, baik jamak taksir itu menerima tanwin atau tidak. Contohnya watarol jibala. Nah, watarol jibala dan engkau melihat akan gunung. Jibal ini adalah jamak taksir dari jabal. Jabal di sini maf'ul mansub tanda nasab patah. Kenapa tanda nasabnya patah? Karena jamak taksir. Nah, inilah dia kenapa patah itu menjadi tanda bagi nasab. Terus wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Allah menjanjikan kepada kalian maghanima akan harta katsiratan yang banyak. Jadi maghanima maf'ul mansub tanda nasab patah. Kenapa dia di sini? Karena jamak taksir yang berwazan maghanima yang tidak menerima tanwin. Kalau jibal itu menerima tanwin, kalau maghanima tidak menerima tanwin. Wankihul ayama, dan contoh yang ketiga adalah nikahilah olehmu al ayama. Jadi ayama di sini jadi apa namanya? Jadi maf'ul dari fi'il amar, jadi ankihu fi'il amar mabni atas buang huruf nun. Wau dhamir muttasil itu pada mahal wau dhamir jamak pada mahal rafa fa'il ankihu. Ayama maf'ul mansub tanda nasab patah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena dia ini ism maksur, tidak menerima harokat. Seperti itu. Berarti jibala maghanima ini untuk mansub tanda nasabnya yang zahir. Kalau ayama berarti mansub tanda nasabnya yang tidak kelihatan. Ketiga, fil fi'lil mudhari'. Jadi nasab patah menjadi tanda bagi nasab pada fi'il mudhari' yang apabila idza dakhala alaihi nasibun, apabila masuk terhadap fi'il mudhari' itu amil nasab. Walam yattasil bi akhiri syai'un, dan ketika masuk amil nasab itu tidak bersambung pada akhir fi'il mudhari' itu sesuatu. Contohnya lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi lam di sini huruf nasab mabni di atas sukun, yanala fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasabnya patah. Nah kan fi'il mudhari' ini
dimasuki ambil nasib, yaitu lan ini, dan tidak bersambung di akhirnya, lan yanala. Nah, karena tidak bersambung berarti mansub tanda nasabnya patah. Allah mansub ala ta'zim, luhumuha fa'il yanalu, luhumu fa'il marfu' tanda rafa dhammah, luhumu mudhaf ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhafun ilaih. Nah, lanjut. Ammal alifu, selanjutnya ini. Ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun alif menjadi tanda bagi nasab fil asma'i sittati pada isim-isim yang 5. Contohnya makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nah, di sini contohnya itu aba, lapas aba. Nah, kenapa dia di sini? Karena di sini ada anunya nih. Jadi i'rabnya ma itu manafiyah. Karena fi'il madhi nakis tarfa'ul ism, yang merafa'kan isim menasabkan khabar. Muhammad adalah isimnya, karena isim kana itu marfu berarti Muhammad marfu tanda rafa dhammah. Aba di sini jadi khabar kana. Khabar kana itu mansub tanda nasabnya dengan alif. Kenapa? Karena aba adalah bagian dari isim-isim yang 6 di sini. Kalau di Jermiyah masih isim-isim yang 5. Aba mudhaf, ahadin mudhafun ilaih. Contoh kedua, wa nahfadu akhana. Nahfadu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa dhammah. Kenapa? Karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. Nah, fa'il kembali kepada nahnu. Akhana maf'ul mansub tanda nasab alif. Kenapa? Karena akha di sini bagian dari isim-isim yang 6. Akha mudhaf dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhafun ilaih. Watakulu, dan engkau berkata, ra'aitu hamaka wa hanaka, aku lihat akan pamanmu dan anukmu. Nah, jadi aku melihat, ini fi'il fa'il, hamaka maf'ul mansub tanda nasab alif. Kenapa? Karena hamaka bagian dari isim-isim yang 6. Hama mudhaf kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhafun ilaih. Wa hanaka wa ataf hanaka ataf kepada hamaka. Tak perlu di-i'rab lagi, sama i'rabannya. Angkana zamalin. Nah, jadi angkana zamalin ini an huruf masdar sekaligus huruf nasab. Karena fi'il madhi nakis, karena dia fi'il madhi nakis berarti merafa'kan isim menasabkan khabar. Dia itu pada mahal nasab dengan an masdariyah. Karena dia itu jatuh setelah an itu huruf masdar. Nah, karena ini ada amalannya. Apa amalannya? Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Isimnya kembali kepada huwa. Nah, za ini jadi khabar kana. Khabar itu mansub tanda nasabnya alif. Kenapa alif? Karena za bagian dari isim yang 6. Za mudhaf malin mudhafun ilaih. Lanjut. Wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun kasrah menjadi tanda ia bagi nasab fi jam'il muannas salimi pada jamak muannas yang salim, wa ma humila alaihi, dan sesuatu yang ditanggungkan kepadanya. Contohnya khalaqas samawati. Khalaqah, dia telah menciptakan akan langit. Khalaqah fi'il madhi mabni di atas fathah, fa'il kembali kepada huwa. As-samawati ini adalah maf'ul khalaqah, maf'ul mansub tanda nasabnya kasrah. Kenapa kasrah? Karena jamak muannas salim. Dari mana kita tahu jamak muannas salim? Karena ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Nah, dia itu muannas salim yang asli lah gitu, bukan mulhaq. Kenapa? Kalau kita hilangkan alif ta di akhirnya, masih kita temukan isim mufradnya. Yaitu kata sama, as-sama. Ini itu kata as-sama, yaitu langit. Nah, selanjutnya wa in kunna ulati hamlin. Nah, ini contoh kedua. Ini untuk jamak muannas yang mulhaq. Kita lihat dulu. Jadi i'rabannya in huruf syarat. Jazimun yang menjazamkan. Jazimu fi'laini, menjazamkan dua fi'il. Al-awal namanya fi'il syarat. Yang kedua namanya jawab syarat. Nah, terus kunna itu fi'il dan fa'il. Kana itu fi'il madhi pada mahal jazam fi'il syarat. Dan dia itu tasrifan dari kana nakis. Ada amalannya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, nun
yang bersambung dengannya itu adalah nun niswah, dhamir muttasil pada mahal rafa isim kana. Ini nanti ada perubahan-perubahannya di sini tidak saya jelaskan. Terus karena dia jadi isim kana berarti pada mahal rafa isim kana. Ulat di sini, nah ini jadi titik fokus kita ini. Ulat di sini khobarnya khobar kana, mansub berarti. Mansub itu mansub berarti mansub dengan mansubun biha dinasabkan karena jadi khobarnya kana. Karena dia mansub tanda nasabnya itu kasrah. Kenapa kasrah ulat itu? Kenapa tandanya itu tanda nasabnya kasrah? Niabatan anil fathati, karena ganti daripada fathah. Kenapa dia menjadi ganti daripada fathah kasrah itu? Karena dia itu mulhaq dengan jamak muannas salim. Nah seperti itu. Berarti kalau dia mulhaq berarti ketika kita hilangkan alif ta-nya kita tidak akan menemukan mufradnya. Ini tanda selanjutnya sekarang. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi mawdi'aini. Adapun ya menjadi tanda bagi nasab pada dua tempat. Mana saja dua tempatnya? Pertama pada isim tasniyah fil musanna wa ma humila alaihi, dan ma yang ditanggungkan kepadanya. Contohnya Rabbana waj'alna muslimaini laka. Jadi Rabbana, Rabba di sini munada mudhaf. Rabba mudhaf, na mudhafun ilaih. Jadi ada huruf nida yang dibuang, yaitu lafaz ya. Jadi Rabba mudhaf, na dhamir muttasil mabni atas sukun pada mahal jar mudhafun ilaih. Waja'alna wawu ataf ija'al fi'il amr mabni di atas sukun. Nah di sini jadi ija'al fi'il amr mabni di atas sukun, fa'il kembali anta. Nah dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul pertama, karena ija'al itu fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Muslimaini maf'ul kedua, maf'ul mansub tanda nasab iya. Kenapa? Karena di sini isim tasniyah. Seperti itu. Idh arsalna ilaihi musnain. Jadi i'rabannya idh itu zarab lima madha min zaman, bagi sesuatu yang telah berlalu daripada zaman. Arsalna fi'il fa'il, arsala itu atau arsala itu fi'il madi. Wa na dhamirun muttasil. Kalau ingat, kalau domirna itu kalau sebelumnya fi'il madi lalu sukun akhirnya maka dia na itu jadi fa'il. Kalau dia fathah maka dia jadi maf'ul. Karena dia sukun, arsalna lamnya sukun berarti na jadi fa'il. Nah jadi arsalna fi'il dan fa'il. Arsala itu fi'il madi, wa na dhamirun muttasilun. Nah itu dhamir muttasil pada mahal rafa fa'il. Ilaihim, lafaz ilaihim adalah jar dan majrur. Berarti him itu majrur dengan ila. Wal ha'u, dan haknya yang di him itu dhamir muttasil pada mahal jar bi ila. Wal mimu, dan mimnya itu alamat tanda jama'. Isnaini itu maf'ul bih, maf'ul daripada arsalna. Maf'ul itu mansub, tanda nasabnya di sini dengan ya sebagai ganti daripada fathah. Kenapa? Karena dia itu dihubungkan atau dimulhakkan kepada isim tasniyah. Terus contoh terakhir yaitu Rabbana amattana snatain. Jadi keterangannya ini i'rabnya sama dengan Rabbana yang sebelum, yaitu munada mudhaf. Huruf nidanya dibuang, hudzifa minhu harfun nidain, dibuang darinya itu akan huruf nida. Wa huwa mudhaf wa na dhamirun muttasil. Jadi na-nya itu dhamir muttasil pada mahal jar mudhafun ilaih. Amatta itu fi'il fa'il, amatta fi'il madi, dan ta-nya itu yang al-mudghamah, yang diidghamkan itu dhamir muttasil pada mahal rafa fa'il. Dan na-nya itu dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih. Nah, isnain ini yang jadi titik fokus kita adalah sifat bagi masdar yang dibuang. Takdirannya Rabbana amattana. Jadi amatataini isnataini jadinya. Jadi isnataini jadi naat kepada atau sifat kepada amataini yang dibuang ini. Seperti itu. Kedua pada jamak mudzakkar salim, contoh wa ma humila alaihi. Nah, nunjil mu'minin.
Nunjil mu'minin contohnya ini pertama, kedua wa'adna Musa salasina lailah. Nah, nunjil mu'minin ini i'rabannya nunji. Nunji ini fi'il mudhari' marfu'. Kenapa? Karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. Tanda rafa'nya itu dhammah yang ditakdirkan atas ya. Kenapa? Mana amin zuriha al-istisqal, yang mencegah dari tampaknya itu karena berat. Kenapa dia berat? Karena dia adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan ya. Fa'ilnya mustatir secara wajib, takdirannya nahnu. Kan nunji, ada nun mudhara'ah di sana. Mu'minin maf'ul bih, dan dia itu nasab. Maf'ul itu mansub, tanda nasabnya di sini dengan ya sebagai ganti daripada patah karena dia itu adalah jamak mudzakkar salim. Dari mana kita tahu jamak mudzakkar salim? Karena dia itu ya nun, yaitu jamak mudzakkar salim pada mahal ketika dia nasab atau jar, tanda nasab tanda nasab jarnya itu dengan ya. Nah, kalau dia mudzakkar berarti ya nunnya itu patah. Kalau dia tasniyah nunnya itu ya nun tetapi nunnya itu kasrah. Wa wa'adna Musa wa atab adna fi'il fa'il Musa. Jadi wa adna di sini fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Nah, di sini fa'il wa adna. Musa maf'ul pertama, maf'ul mansub tanda nasab patah yang ditakdirkan. Salasina mansub dengan ya, maf'ul kedua. Seperti itu. Terakhir, tanda nasab terakhir yaitu buang nun. Amma hazfun nuni, adapun buang nun, fayakunu alamatan lil nasbi, maka buang nun menjadi tanda bagi nasab bil af'al allati raf'uha, yaitu pada fi'il yang fi'il itu rafa'nya itu dengan tetap nun. Contohnya illa ayyakuna malakaini. Jadi illa di sini fokusnya pada yakuna di sini. Nah, karena takunani, kita lihat anunya dulu. Jadi i'rabannya illa adatu hasrin. Dia itu istisna, marf, dia itu istisna. Terus an yang ada setelahnya itu huruf masdar sekaligus nasab. Takuna itu fi'il mudhari' mansub dengan an. Terus tanda nasabnya itu dengan buang nun. Jadi asalnya ini takunani. Tetapi karena masuk an maka dibuang huruf nunnya itu. Kenapa dia itu dibuang huruf nunnya? Karena dia itu minal af'alil khamsah, dari fi'il yang 5. Nah, terus selain itu dia itu ditasrifkan dari kana yang nakis, yaitu merafa'kan isim, menasabkan khabar. Dan alif yang ada pada lapasnya takuna itu adalah alif tasniyah, dhamir muttasil pada mahal rafa' isimnya kana atau isimnya yakunani yaku itu. Nah, terus karena dia isimnya berarti malaika ini adalah khabarnya, khabar kana itu mansub, tanda nasabnya di sini dengan ya karena ganti daripada fathah, karena dia itu adalah musanna. Nun itu zidat iwadan, ditambahkan sebagai ganti lah daripada tanwin ketika dia itu zidat, ditambahkan sebagai gantian anil harakati. Wa tanwin alladzina kana fil ismi, yang ada kedua harakatnya ini pada isim mufrad. Terus contoh kedua yaitu wa antasumu khairul lakum. Nah, jadi di sini buang nun jadi tanda nasab pada fi'il yang rafa'nya itu, ingat dengan tetap nun, yaitu di sini. Jadi wa antasumu khairul lakum, i'rabnya itu an harfu masdarin wa nasbin, huruf nasab, huruf masdar. Tasumu fi'il mudhari mansub dengan an, dinasabkan dengan an, tanda nasabnya itu buang nun. Kenapa buang nun? Karena dia dari fi'il yang 5. Wawu jamaah yang ada di sana itu dhamir muttasil pada mahal rafa' fa'il
yaitu jadi fa'il tasumu. Nah, jadi wal masdarul munsabaku, dan masdar yang dipalingkan min anna wa ma ba'daha, dari anna dan setelahnya itu mubtada adalah mubtada, wa takdir dan takdirannya sumukum, bermula puasa kalian. Karena dia mubtada berarti lapas khairun itu adalah khabar mubtada, bermula puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Walakum dan lapas lakum jar dan majrur. Dan terakhir lan takumi. Nah, lan takumi i'rabnya lan huruf nafi huruf nasab. Takumi fi'il mudhari mansub dengan lan. Tanda nasabnya buang nun karena dia adalah fi'il yang 5. Dan ya muannas mukhatabahnya itu dhamir muttasil pada ma'ruf fa'il. Seperti itu. Ini tentang i'raban nasab. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.